Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Faridatul Hasanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktik micro teaching yang akan dimulai yang pertama oleh saudari Muna Zulfa Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Ibu akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Siapa aja yang tidak masuk hari ini? Aryo. Yupa. Mutia apa? Ada lagi? Simut Tamami. Baik, kita mulai ya. Alia. Sebelum kita mulai, mau tidak kita ice breaking terlebih dahulu? Baik, kita ice breaking terlebih dahulu. Bisa duduk juga nggak apa-apa. Ya, duduk aja, Bu. Jadi gamenya itu amanah dan jujur. Jadi amanah itu menangkap tangannya si jujur. Jadi ada dua pasangan, ada amanah dan juga jujur. Nanti kalian tangkap ya. Oke, kita mulai. Soal pertama, Lela pergi ke pasar membeli jeruk dan mengembalikan uang karena dia berlaku jujur. Jujur. Tangkap cluenya jujur memegang amanah. Tangan amanah. Jadi ada dua pasangan, jujur sama amanah. Pusing. Yaudah, berdiri dulu ya anak-anak. Yuk, ice breakingnya ada dua pasangan. Yang pertama ada jujur sama amanah. Jadi mempunyai dua pasangan. Nah, jadi kalian yang jujur memegang tangan yang amanah. Mulai ya, yang pertama soalnya Lela pergi ke pasar, lalu ia mengembalikan uang karena ia jujur. Memegang tangan kawannya, jujur yang amanah. Seperti itu ya. Ya. Pokoknya cluenya itu. Jadi lihat soalnya. Ya terkecoh. Yang pertama ya, soalnya Ella pergi ke pasar lalu ia mengembalikan uangnya karena ia jujur. Jujur amanah. Jujur. Ella salah. Jujur. Yang kedua Dari hati yang lembut. Azro pergi ke masjid lalu ia sholat. Lalu ia sholat. Coba ulang. Lalu Azro sholat. Nanti bagaimana sendiri? Ya, enggak pegang apapun. Karena kan enggak jujur sama amanah.
memimpin doa terlebih dahulu. Ngeri juga kamu loh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Oke. Semoga kita dapat menerapkan ilmu ini ya. Yang pertama, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Jujur. Ya, jujur. Tapi judul lengkapnya apa? Jadi pribadi berintegrasi kepada dan Menjadi pribadi berintegritas, amanah dan juga jujur. Tujuan pembelajaran kita dapat memahami pengertian amanah dan juga jujur, serta dalil-dalil yang ada di amanah dan juga jujur. Ada yang tahu pengertian amanah? Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Ya, betul. Amanah berarti dapat dipercaya. Kalau kita tidak menerapkan amanah, kita dapat semena-mena dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus mempunyai amanah, sifat amanah dalam sehari-hari. Apalagi kita terutama seorang muslim. Amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah yang berarti aman, tentram, dan hilang rasa takut. Jadi sikap kita seorang yang dapat dipercaya itu kita dapat mengamanahkan dari seseorang. Dalil amanah yaitu Quran An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Contoh amanah, ada yang tahu contoh amanah apa? Saya. Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Kerjain tugas, Bu. Ya, mengerjakan tugas pada tepat waktunya. Dikasih amanah, suruh jaga rumah sama ibunya. Ya, jadi tinggal. Jangan tinggal di rumahnya. Disuruh beli minyak, kembaliannya dibalikin. Ya. Kalau yang ada utang harus segera dibayar ya. Ya. Iya tuh. Nah, Nah, yang kedua ada jujur. Apa sih jujur itu? Ada yang tahu? Benar-benar berbohong dengan kenyataan. Ya, sesuai dengan kenyataan, perbuatan, fakta, dan sebagainya. Jadi jujur dalam bahasa Arab yaitu as-sidik, yang artinya jujur, benar. Ya, benar. Tadi macam-macam amanah. Ada yang tahu nggak macam-macam amanah itu? Ya, amanah kepada diri sendiri, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga amanah kepada sesama. Ya. Jadi amanah kepada Allah ada ibadah ghairul maghdub dan maghdub. Habis itu ada amanah kepada sesama. Jadi kita saling menolong. Yang ketiga ada amanah kepada diri sendiri. Jadi kita harus amanah mempunyai kepercayaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaganya seperti kesehatan, keselamatan dan sebagainya.
contoh-contoh jujur. Yang pertama, tidak menyontek, terus berkata sesuai atau perbuatannya sesuai dengan fakta baik di media sosial maupun dunia nyata. Tidak berbohong ataupun bahasa lainnya munafik, yaitu ada lagi mengembalikan uang yang sudah di kembalian lebih itu kita harus jujur. Yang kedua, jujur saat ditanya, jujur saat mengerjakan soal. Adapun macam-macam kejujuran, yaitu jujur dalam niat dan kehendak dengan ikhlas. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, jujur dalam tindakan. Selanjutnya yang terakhir ada perbandingan sifat. Jadi sifat baik tadi ada amanah dan juga jujur. Sifat buruknya khianat dan juga dusta. Apa sih khianat? Ya, mengkhianati ataupun kata lainnya tidak sesuai dengan tadi amanah itu. Kebalikannya dari amanah. Dan juga dusta atau kizi. Selanjutnya ibu punya soal. Oke, di sini ada 20 kotak pertanyaan. Jadi nanti ibu spin siapa nomor yang keluar, nanti ibu minjem absen ya. Kita spin sekarang ya. 1, 2, 3. Nomor 4 Ahmad Syarita Mahmud. Ditanyain Bu, sifat jujur dalam Islam disebut sidik. Apa arti kata sidik dan siapa saja Artinya jujur kan? Terus siapa saja memiliki sifat ini? Manusia. Benar Bu? Betul. Yeay. Lanjut apa udah? Lanjut Bu. Nomor absen 27 belum soalnya. Oke. Nomor 2 Aditya Saputra. Sebutkan 3 tanda orang munafik menurut hadis. Apabila dia berbohong, apabila dia dari kepercayaan dia khianat, Ya, satu lagi. ya itu Bu. Cuma tahu 2 Bu. Yeay. Satu lagi ya. Kita spin. Satu lagi. Nomor 19 Mei Safir. Amanah termasuk sifat yang sangat penting dalam Islam. Mengapa sifat ini penting? Penting karena amanah itu kan dapat dipercaya. Jadi kalau kita dapat dipercaya, kita kayak teman dan diri kita diberikan keberkahan dari Allah karena sudah bersifat amanah. Yeay. Betul semua ya jawaban dari kawan-kawan kalian. Selanjutnya Ibu mau punya LKPD untuk berkelompok ya. Kelompoknya ada 7 orang, tapi Ibu minta 4 kelompok. Jadi isinya ada 7 orang. Satu, dua, tiga. 4.
7? Bagi aja deh. 6. Iya. 1. Udah Bu, langsung. 3. Yaudah, 1 sampai 7 ya. Ingetin ya nomornya Iya, masing-masing. Bu. Siap. Nah, tugasnya kalian sesama kelompok 7 orang itu satu materi. Jadi ada kelompok 1 itu pengertian amanah, yang kedua pengertian jujur, yang ketiga dalil amanah, yang ketiga dalil jujur, yang keempat contoh amanah, yang kelima contoh jujur, yang keenam, yang ketujuh hikmah. Jadi ada 7, kalian harus belajar ya. Ibu nggak ngerti. Ini mau balik ke bawah. Ya. Ibu kasih waktu, nanti kalian akan kembali ke kelompoknya selanjutnya. Abis ini. Selanjutnya kalian pindah kelompok. Kerjakan LKPD ini sesuai tadi kelompoknya yang sudah baru. Oh ibu. Yang nggak dapat biarin. Kerjakan ya, nanti ada rewardnya, yang cepat dapat reward. Ini materi apa? Kok bisa nih? Pak, kerjain Pak. Orang mundur. Ini aneh sok. Apa nggak dapat apa? Gila, weh, capek weh kayak gini weh. Apa nih belakangnya? Benar-benar ada bu kita pada Pak. Awas kamu nanti aku ya. Iya, nanti dapat reward. Cepat-cepatan ya, 7 orang dalam kelompok. Jajan nggak aku bawa bu. Jajan nggak aku bawa bu. Jajan nanti saya mau jadi amanah. Udah bu. Udah 7 orang ya dalam kelompoknya. Dah bu. Iya, supaya dulu ya. Mana kali? Oh ini juga ya? Kanan kiri juga bu. Ya, semuanya. Sebutkan dari Al-Quran atau hadis tentang amanah dan jujur. Ini tulis surahnya aja kan bu? Bisa. Kalau jujur dia. Ibu udah beres. Udah Bu, udah Bu. Yeay. 7 orang ya, siapa aja? Apa lagi? Udah bu, udah bu. Jalan kembali. Wow. Dok. Ya, ini dulu ya. Bu ini nggak dapat bu. Ibu serang Duluan Mutia apa duluan saya? Udah tadi bu. Duluan Muti. Ah curang. Nah, Mutia. Apanya? Nah, ini cari. Gingseng aja. Kirim ke fotokopi gingseng. Buat video. Iya. Makasih bu. Oke,
Baik, terakhir Ibu mau kasih pekerjaan rumah atau PR. Yaitu PR-nya besok kalian ada drama, buat drama isinya ada jujur dan juga amanah. Ya Allah, Lola nih. Terima kasih Ibu akhiri.